Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bimuradil amwali wal iqaril mamlukat wal aulatil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa diberikan kenikmatan yang tak pernah putus-putusnya, nggih. Betul nggih? Nggih. Ada yang sudah 90, sampun nggih? Wonten? Nyaris. Ada yang 70 kathah. Wah. 76. 79. Pinten mulai? 79. Subhanallah. Itu tidak pernah berhenti. Nikmat itu mengalir ke sekujur tubuh kita. Kita tidak pernah berhenti menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa membuktikan bahwa nikmat itu betul-betul nyata, kraos ya, terasa mengalir di sekujur tubuh kita. Sekalipun kita merasakan pegel-pegel, linu-linu, leres nggih? Itu pun alhamdulillah masih merasa sehat. Itu sudah masih merasa sehat. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita tak pernah putus. Maka di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat itu. Jadi kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Tetapi apabila kita mengkufuri nikmat yang betul-betul merasuk di dalam tubuh kita, maka Allah itu inna adabi lasyadid. Sungguh azab Allah itu sangat pedih. Jadi bersyukur atau tidak bersyukur itu yang membutuhkan kita, yang melakukan itu kita. Karena Allah tidak butuh pengabdian hambanya, demikian juga tidak mempengaruhi kekuasaan Allah sedikit pun atas kekufuran dari hambanya. Jadi jamaah rahimakumullah, kita bersyukur itu ya kembalinya kepada kita sekalian. Kalau kita kufur, nikmat Allah juga kembalinya kepada diri kita masing-masing. Maka kita hendaknya senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Apalagi yang kondur haji ya. Alhamdulillah. Mugi-mugi mabrur ya Pak. Ibu yang sudah haji, yang baru kondur haji, yang pulang umroh, kita doakan semoga ibadahnya mabrur. Al-hajju mabrur laisal jaza illal jannah. Haji yang mabrur
tiada balasan kecuali surga. Kecuali surga. Maka cita-cita, harapan kita sekalian itu masuk surga itu adalah cita-cita yang tertinggi. Tidak ada cita-cita yang lain kecuali itu. Hanya saja jalan untuk meraihnya itu banyak liku, banyak tikungan, banyak hambatan, banyak tantangan, dan banyak godaan. Maka ikhtiar kita lakukan adalah kalau di dalam surat Sabihis atau Al-A'la itu kita senantiasa untuk membersihkan jiwa kita. Fasabbih bismi rabbikal ladzi a'la. Maka kita senantiasa membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita dari daki-daki, dari dosa-dosa yang telah lalu, sehingga kita bisa bersih, kita bisa betul-betul akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak akan mendapat syafaat dari beliau, ketika tidak ada syafaat kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, kesempatan ini mari kita renungkan firman Allah di dalam surat Fatir. Ini judul kita adalah mereka yang tidak pernah rugi. Mereka yang tidak pernah rugi. Apakah kita yang tidak pernah rugi? Siapa saja orang-orang yang tidak pernah rugi? Jangan-jangan kita termasuk orang yang selalu rugi. Nah, di dalam surat Al-Fatir, surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 29 sampai 30. Mari kita bareng-bareng nanti kita lafalkan satu kata agar kita dapat keberkahan dari ayat ini, mendapatkan berkah dari apa yang kita lafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur.
liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Niki surat Fatir ayat 29 sampai 30. Monggo kita telaah, kita renungkan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang selalu yatluna kitaballah, membaca kitab Allah. Nah, jadi yang pertama itu, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Wa anfaqu wa aqamus sholata. Yang kedua adalah orang yang mendirikan sholat. Wa aqamus sholata. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan orang yang selalu menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka sirron wa alaniyah. Mereka membelanjakan hartanya itu dengan diam-diam, menginfakkan hartanya itu dengan diam-diam, wa alaniyah, dan terang-terangan. Yarju tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Nah, ini ayat 29. Kita lanjutkan dulu terjemahnya. Liyuwafiyahum ujurahum. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahalanya. Jadi Allah menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang melakukan perniagaan yang tidak pernah rugi. Wa yazidahum min fadlihi, dan menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Jamaah rahimakumullah. Dari istilah untung dan rugi ini sudah berjalan di berbagai macam aktivitas kehidupan manusia. Utamanya dalam dunia bisnis. Wonten nggih ingkang remen rugi? Kadosnya mboten nonton nggih. Semua orang itu mengharapkan untung dan untung. Untung dan untung. Bukan untung dan buntung. Enggak, semua orang adalah mengharapkan keberuntungan. Karena keberuntungan menjadi sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan. Siapapun model manusianya, apapun pekerjaannya, dari manapun bangsanya, etnisnya, yang namanya untung itu senantiasa dicari. Keuntungan itu selalu dicari, apapun bentuknya. Termasuk kita datang ke majelis ini adalah cari untung ya. Ya memang ada keberuntungan jasmania, ada keuntungan rohania. Panjenengan rawuh ke sini itu ada keberuntungan
jasmania. Panjenengan harus mengeluarkan daya, tenaga, gerak yang ada pada badan kita. Dan itu tidak akan rugi. Kita mengeluarkan itu tidak akan rugi. Justru kita akan bergerak itu akan jadi sehat. Pergerakan kita akan menjadikan sesuatu yang menjadi, atau kalau rumus kekekalan energi itu, apa saja yang kita lakukan itu pasti ada yang akan kembali kepada kita. Maka baik itu yang negatif maupun yang positif, itu hakikatnya tetap ada. Maka kita harus senantiasa tadi memilah dan memilih agar apa yang kita lakukan senantiasa di dalam keberuntungan yang hakiki. Maka di dalam Al-Quran Al-Karim minimal ada 4 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak hamba-hambanya untuk memahami ajaran agama ini dengan menggunakan istilah tijarah atau perdagangan ataupun bisnis. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 16. Demikian juga di dalam surat An-Nur ayat 27 dan Al-Fatir ayat 29 dan surat As-Saff ayat 10. Itu adalah tijaratan. Maka siapa? Sekarang pertanyaannya adalah karakter orang-orang yang tidak akan merugi dari dunia sampai kelak di akhirat. Merujuk kepada ayat 29 dari surat Fatir ini. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa membaca kitabnya Allah, membaca Al-Quran dengan cara apa? Haqqa tilawatih. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja. Memang ada keutamaan kita membaca. Maka banyak sekali ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Di antaranya adalah untuk memperbagus bacaan ya dengan tahsin, dengan tajwid yang bagaimana tata cara membaca panjang pendeknya dan idgham dan idharnya. Tapi di sisi yang lain ada bagaimana kita mendalami, jadi membaca yang haqqat tilawatih, yaitu dengan sebenar-benar membaca, yaitu dengan lisan kita melafalkan, hati dan pikiran kita juga fokus. Makanya ketika kita akan membaca ataupun tadarus Al-Quran, ada adab, ada etikanya, yaitu kita bersuci. Agar tadi ini kita mendapatkan haqqa tilawatih, akan mendapatkan dengan segenap lisan kita, hati dan pikiran kita. Makanya ketika bacaan itu di dalam sholat itu akan bisa mengena. Apabila kita tahu kandungannya itu akan kita bisa meresapi. Ya. Tapi bukan berarti kalau kita tidak bisa membaca kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi disinilah sebenarnya haqqa tilawatih, bacaan-bacaan yang kita lakukan mestinya kita terus berikhtiar, berusaha untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kapasitas kemampuan kita. Rawuhnya panjenengan di majelis taklim ini adalah
termasuk kategori yang haqqa tilawati. Meskipun kita kesulitan di dalam membaca, tetapi kita bisa mendapatkan pesan-pesan yang bisa menyentuh hati kita, menyentuh pikiran kita, sehingga bisa merubah mindset cara berpikir kita. Dulunya menganggap bahwa dosa itu ya wis gawean menungso, manusia penuh dosa. Al-insan makhalul khata' wan nisyan. Menungso panggonane luput lan lali. Nah, maka dengan kita membaca haqqa tilawatih ini akan bisa memberikan bekas di dalam hati, di dalam pikiran, dan bisa mempengaruhi bagaimana perilaku dan perbuatan kita. Yang kedua adalah wa aqamus sholata, yaitu orang-orang yang mendirikan, orang-orang yang menunaikan sholat. Mendirikan sholat yang dapat berfungsi sebagai tanha anil fahsyai wal mungkar. Jadi ketika seseorang muslim itu mendirikan sholat, maka dia akan mampu mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Lah pripun kalau sudah sholat tapi maksiat masih jalan terus? Maka inilah yang hanya pada tataran formalitas sholate ketok, tapi belum menyentuh hati kita sehingga tadi bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mengapa sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena sholat yang betul-betul kita dirikan itu adalah akan menjadi tiang dari agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqomaha, siapa saja yang mendirikannya, faqad aqomaddin. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, pada hakikatnya dia adalah mendirikan agama. Seperti masjid kita ini ada tiang-tiangnya, bukan tiang orang ya. Tiang apa? Cagak. Ada cagaknya. Maka kalau rumah yang tidak ada cagaknya akan ambruk. Maka tiang agama adalah sholat. Dia akan membedakan antara yang muslim dengan yang kafir ini pada sholatnya. Maka sholat yang betul-betul kita dirikan akan bisa mencegah perbuatan fasik dan mungkar. Ikhtiar yang kita lakukan adalah kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita, sholat kita sampai pada level yang khusyuk. Ya, awalnya kita sholat ya rubuh-rubuh gedang. Yang penting ketok kita sholat. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, coba kita nikmati sholat itu betul-betul menjadi sesuatu yang menjadi energi yang luar biasa pada diri kita. Mungkin panjenengan akan merasakan kalau tertinggal sholat atau hari ini belum sholat, di waktu-waktu 5 sholat, tentu kita gelisah. Wah, iki acara jagong kok mepet banget, maghrib belum sholat asar. Tentu kalau kita betul-betul mendirikan sholat, ini akan menjadi kegelisahan kita. Ada sesuatu yang harus segera kita tunaikan. Ada sesuatu yang kurang pada diri kita. Maka kita bagaimana ini bisa
menjadikan kita betul-betul mempunyai proteksi diri dari fasyak dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu orang-orang yang diberikan oleh anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mentasarufkan rizkinya itu dengan cara menginfakkan rizkinya itu dengan cara sembunyi-sembunyi, siron wa alaniyah, dan terang-terangan. Seperti tadi yang sudah panjenengan masukkan itu, baik itu ditutup-tutupi atau tidak, ya itu adalah siron wa alaniyah. Kalau yang tidak tahu, mungkin tidak ada orang yang tahu rekening masjid, pembangunan masjid, atau rekeningnya panti asuhan, tahu-tahu sudah bisa untuk bangun sarana ibadah, untuk memperbaiki, untuk rehab, untuk sarana prasarana yang lain, untuk kegiatan amal soleh yang lain. Ya mungkin dari panitia ada jamaah yang ingin sedekah, infak, Pak, nanti ampun diaturke diumumke niki mungkin senakipun kula ingkang nanggung. Nggih, yang tahu hanya kita berdua, Pak. Itu adalah satu siron wa alaniyan. Siron, baik itu yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Nah, 3 golongan inilah yang Allah sebut sebagai tijaratan lan tabur, yaitu perdagangan, bisnis yang tidak pernah akan rugi. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan, amaliyah tilawah Al-Quran yang kita lakukan, haqqa tilawatihi, betul-betul kita sisihkan waktu, prioritaskan waktu untuk membaca sesuai dengan ritme kita. Dulu waktu 9 kebiasaan baik tilawah Al-Quran ya. Nah, itu menjadi kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan. Kata saya dereng ya, 9 kebiasaan emas itu. Sampun ya. Kesupen mboten. Sampun ya. Ya. Nah, itu 9 kebiasaan emas yang menyebabkan kita itu menjadi muslim yang sejati. Jadi ini yatlu kitab Allah, tilawah Al-Quran. Nah, bagi orang-orang yang melakukan itu semuanya di dalam ayat 30 itu Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala. Jadi bacaan kita, sholat kita, sedekah, infak, wakaf kita, mungkin yang perlu kita tambahkan bila kita punya kelapangan rizki, ya sampai pada mungkin membangun masjid itu butuh wakaf. Nah, daripada kita uang kita prediksikan mungkin sudah cukup, kita perlu tabungan akhirat ditambah, ya mungkin kita perlu mengeluarkan wakaf, sehingga kita betul-betul tadi bukan perdagangan yang rugi. Jadi apa yang kita keluarkan pasti akan kembali kepada kita. Nah, inilah kekekalan energi. Kekekalan energi. Bahwa apa saja yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Jadi bisa diresapi nggih, Bu? Apa saja yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Yang baik akan kembali kepada diri kita dan disempurnakan tadi.
disempurnakan oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, diberikan balasan yang lebih. Jadi bahasanya ini liyuwafiyannahum, liyuwafiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadli, yazid, dan ditambahkan pahalanya. Kalau di dalam surat Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang melakukan kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi ditambah pahalanya. Tidak hanya satu saja nikmat itu diberikan, tetapi ditikel-tikelkan. Tentu dengan level keyakinan, keimanan kita. Semakin yakin dan semakin betul kita fokus kepada Allah dan semakin ikhlas kepada Allah, Allah menambahkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya bagi orang yang melakukan kejahatan, mereka akan dibalas setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Itulah maha pengampunnya Allah, maha pengasihnya Allah. Yang baik itu kebaikan sebesar apapun Allah lipat gandakan. Tapi sebaliknya kejahatan apapun dia akan dia terima balasannya setimpal dengan kejahatannya. Hanya pas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan Allah itu tidak akan berbuat dolim sedikit pun kepada Allah. Tapi kalau manusia atau makhluk itu bisa berbuat dolim, tidak bisa pasti pas. Nah, mungkin kalau Pertamina itu bahasanya pasti pas. Maka Allah lebih teliti lagi, lebih rigid lagi, dan tidak ada hitungan yang meleset. Semuanya akan mendapatkan balasan. Nah, maka dengan hukum kekekalan energi, apapun daya yang kita keluarkan akan kembali, akan kita petik kepada kita sekalian. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Nah, apabila kita melakukan yang tadi, menjadi sosiawan sejati, menjadi dermawan sejati, yang ketika tangan kanan menyerahkan bantuan kepada orang lain, tangan kirinya tidak tahu. Yang maksudnya adalah apa yang kita tunaikan betul-betul harus ikhlas semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi untuk kita lakukan. Nah, kita pada level apa? Maka marilah kita berikhtiar, kita berusaha agar termasuk kategori mereka yang tidak pernah rugi dalam urusan di dunia maupun akhirat. Saya kira itu sudah pukul 8. Kita sampaikan, barangkali ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin sampaikan, kami persilahkan. Sementara kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.